Kamu tahu persis orang yang sedang kita bicarakan, yang tidak pernah terlihat bekerja keras, tapi selalu ada di momen yang tepat. Yang lebih banyak menghabiskan waktu ngobrol sama atasan daripada menyelesaikan tugasnya. Tapi entah bagaimana, namanya selalu disebut pertama ketika ada proyek yang bergengsi. Yang ketika ada kesalahan tim, jarinya lebih cepat nunjuk orang lain daripada mengangkat tangannya sendiri. Yang klaimnya selalu lebih besar dari kontribusinya, yang anehnya justru orang itu terus naik pangkat. Sementara kamu atau seseorang yang kamu kenal datang paling awal, pulang paling akhir, mengerjakan lebih dari yang diminta dan tetap saja tinggal di posisi itu. Ini bukan perasaan yang irasional. Ini bukan pikiran negatif yang perlu dikelola. Ini adalah pola yang terdokumentasi dalam penelitian yang terjadi di organisasi-organisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di video ini, mari kita memahami lebih dalam mengapa karyawan yang toksik sering tampak lebih sukses dan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut. Klaus Templer, profesor psikologi organisasi dari Singapore University of Social Science, melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan di Harvard Business Review dan menjadi salah satu analis paling dikutip tentang topik ini. Ia mensurvei 110 karyawan dan menyimpulkan bahwa karyawan toksik yang memiliki political skill tinggi mendapat rating performa yang jauh lebih tinggi dari atasan mereka. Bukan karena mereka lebih produktif, bukan karena kualitas kerja mereka lebih baik, tapi karena mereka lebih terlihat, lebih diingat, lebih mampu mengemas diri mereka kepada orang-orang yang memegang keputusan. Tapi ada bagian kedua dari temuan itu yang sama pentingnya, tapi jarang dikutip, yaitu ketika political skill dikontrol sebagai variabel, artinya ketika kita membandingkan karyawan toksik dan non-toksik yang memiliki kemampuan politik yang setara, tidak ada perbedaan signifikan dalam rating performa mereka. Bahkan dalam tugas-tugas yang melibatkan fasilitas tim, karyawan yang jujur dan rendah hati justru mendapat nilai yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa political skill adalah keunggulan yang kompetitif, dan orang-orang toksik yang berhasil naik bukan karena toksiknya, tapi karena mereka pandai memainkan peran organisasi yang selama ini diabaikan oleh orang-orang yang hanya fokus bekerja keras. Ini adalah perbedaan yang penting, karena ia mengubah pertanyaannya dari apakah kita harus menjadi toksik untuk berhasil, menjadi apa yang sebenarnya sedang dimainkan di sini, dan apakah kita cukup sadar untuk terlibat di dalamnya dengan cara yang tetap berintegritas. Jika karyawan toksik tidak selalu lebih baik dalam pekerjaan, mengapa sistem organisasi sering gagal melihat itu? Setidaknya ada 4 mekanisme yang bekerja secara bersamaan. Mekanisme pertama adalah visibility bias. Atasan tidak melihat semua yang terjadi. Mereka melihat apa yang sampai ke radar mereka. Dan karyawan toksik yang pandai berpolitik tahu persis kapan harus terlihat, di depan siapa, dan bagaimana memastikan kontribusi mereka atau kontribusi orang lain yang mereka klaim sampai ke telinga yang tepat. Pekerja keras yang terlalu fokus pada pekerjaan itu sendiri seringkali tidak menyadari bahwa visibilitas adalah bagian dari pekerjaan itu. Mekanisme kedua adalah metrik yang mengukur jangka pendek tapi mengabaikan dampak jangka panjang. Karyawan toksik sering unggul dalam hal-hal yang mudah diukur dan cepat terlihat. Angka penjualan bulan ini misalnya, proyek yang selesai tepat waktu, dan presentasi yang memukau. Yang sulit diukur adalah kerusakan yang mereka tinggalkan. Tim yang kehilangan motivasi, kolega yang kehilangan kepercayaan, pengetahuan yang tidak ditransfer karena tidak ada yang mau berbagi dengan mereka. Mekanisme ketiga adalah apa yang oleh peneliti Wharton Catherine Klein disebut sebagai toleransi budaya. Dalam organisasi di mana perilaku agresif, dominan, atau manipulatif dinormalisasi, bahkan dipandang sebagai tanda ketegasan atau ambisi,
Orang-orang yang melaporkan perilaku toksik sering dianggap terlalu sensitif atau baper. Dan pemimpin yang memiliki kecenderungan yang sama akan secara natural lebih toleran terhadap bawahan yang berperilaku serupa. Mekanisme keempat adalah pola yang sudah kita bahas sebelumnya ketika sistem KPI tidak dirancang dengan baik. Dan ketika penilaian kinerja lebih bergantung pada impresi subjektif daripada data yang terverifikasi. Ruang untuk manipulasi persepsi menjadi sangat lebar. Dan manipulasi persepsi adalah keahlian inti dari karyawan yang berhasil naik bukan karena prestasinya. Untuk kamu yang sedang bekerja keras dan merasa tertinggal oleh seseorang yang tampaknya bermain lebih cerdas dari bekerja lebih keras, ada sesuatu yang perlu diakui dengan jujur. Kerja keras adalah fondasi yang tidak bisa digantikan. Tapi kerja keras yang tidak terlihat, tidak didokumentasikan, dan tidak diposisikan dengan baik dalam jaringan organisasi, memang berisiko tidak dihargai sebagaimana mestinya. Ini bukan tentang menjadi manipulatif, ini tentang menyadari bahwa membangun hubungan, mengkomunikasikan kontribusi, dan memahami dinamika politik dalam organisasi bukanlah sesuatu yang kotor. Ini adalah keterampilan yang bisa dan perlu dipelajari tanpa harus mengorbankan integritas. Templer sendiri menyarankan bahwa karyawan yang jujur dan rendah hati bisa dan harus membangun political skill. Kemampuan membangun jaringan yang tulus, membaca situasi sosial dengan lebih tajam, dan memastikan kerja keras mereka terlihat oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ini berbeda dari manipulasi. Manipulasi membangun persepsi tanpa substansi, sedangkan political skill yang sehat membantu substansi yang sudah ada untuk sampai ke permukaan. Untuk para pemimpin dan praktisi HRD, tantangannya itu lebih sistemik. Ada hal yang perlu kita jawab adalah, apakah sistem evaluasi kita saat ini mampu membedakan karyawan yang benar-benar berkontribusi dan yang pandai terlihat berkontribusi? Apakah kita mengumpulkan perspektif dari bawahan dan rekan kerja, bukan hanya dari atasan, sebelum membuat keputusan promosi? Apakah budaya kita saat ini merayakan visibilitas lebih dari dampak yang nyata? Robert Sutton menyarankan salah satu langkah yang paling sederhana, yaitu bertanya langsung kepada bawahan langsung seseorang tentang bagaimana rasanya bekerja di bawah kepemimpinan mereka. Orang yang terlihat luar biasa dari atas sering terlihat sangat berbeda dari bawah. Dan gap antara dua perspektif itu adalah informasi yang paling berharga yang jarang dikumpulkan secara sistematis. Dari semua penelitian yang ada, bukan dunia kerja tidak adil dan tidak bisa diubah. Dari semua penelitian yang ada, kesimpulannya adalah bahwa sistem organisasi yang lemah, sistem yang tidak bisa membedakan visibilitas dari kontribusi, yang tidak memiliki mekanisme umpan balik yang luas, yang menoleransi perilaku merusak selama angka jangka pendek masih terlihat baik, adalah sistem yang secara aktif memproduksi ketidakadilan. Dan sistem itu bisa diubah oleh pemimpin yang mau membangun mekanisme evaluasi yang lebih jujur, oleh HRD yang tidak hanya mengukur output tapi juga mengukur dampak, oleh organisasi yang mau mengambil tindakan ketika ada laporan tentang perilaku yang merusak, bukan hanya ketika ada krisis yang tidak bisa lagi diabaikan. Dan untuk kamu yang saat ini merasa sudah bekerja keras tapi tidak cukup dilihat, pesan saya adalah kamu tidak harus memilih antara integritas dan kesuksesan. Tapi kamu mungkin perlu memperluas definisi kerjamu untuk menyertakan kemampuan membangun hubungan, mengomunikasikan dampak, dan memahami permainan yang sedang berjalan, agar kamu bisa terlibat di dalamnya dengan cara yang tidak mengkhianati siapapun, melainkan yang paling pandai memastikan yang paling berkontribusi tidak pernah harus berjuang untuk terlihat.